Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kakak-kakak kelas 6 yang Bapak dan Ibu guru banggakan? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Hari ini kita akan belajar mengenai pola lantai dengan judul Mengenal Pola Lantai pada Karya Tari. Apa itu pola lantai? Pola lantai adalah garis yang dilalui oleh penari pada saat melakukan gerak tari. Pola lantai juga menunjukkan garis yang dibuat oleh formasi penari kelompok. Pada dasarnya ada dua pola dasar pada pola lantai, yaitu garis lurus dan garis lengkung. Garis lurus memberikan kesan sederhana tetapi kuat. Bisa dilihat di dalam kotak yang A. Pada garis lurus bisa dikembangkan menjadi beberapa bentuk pola lantai seperti zigzag, segi 5, segi 4, segi 3, dan garis lurus. Kemudian pada garis lengkung memberikan kesan lemah lembut. Kita lihat pola lantainya ada di kotak yang B. Setengah lingkaran, melengkung ke depan, melengkung ke belakang, membentuk angka 8 dan lingkaran penuh. Koreografi adalah pengetahuan tentang menyusun tari atau hasil susunan tari menjadi sebuah karya tari. Nah, berdasarkan bentuk koreografinya, tari di Indonesia itu dibagi menjadi 3, yaitu tari rakyat, tari klasik, dan tari kreasi baru. Nah, sekarang kita bahas mengenai tari rakyat. Tari rakyat adalah tari yang hidup dan berkembang di kalangan rakyat. Tari rakyat ini sangat sederhana, kurang memperhatikan unsur keindahan. Gerak tari juga sangat sederhana dan tidak memiliki bentuk standar atau bentuk yang baku. Nah, biasanya tari rakyat menggunakan pola lantai horizontal. Contoh dari tari rakyat adalah tari gong dari Kalimantan Timur dan tari anak ula dari Flores. Untuk tari gong, tari ini biasanya dipertunjukkan pada saat upacara penyambutan tamu, upacara penyambutan kelahiran seorang bayi kepala suku, yang dimana tari ini mengekspresikan tentang kelembutan seorang wanita dan mengungkapkan kecantikan, kepandaian, dan lemah lembutnya gerakan seorang wanita. Kemudian pada tari anak ula, merupakan tarian harapan masyarakat Dusun Moni, Flores. Melalui tarian ini, masyarakat berharap dan yakin padi yang ditanam tumbuh subur dan terhindar dari gangguan burung dan tikus. Selanjutnya tari klasik. Tari klasik adalah karya tari yang sangat memperhatikan keindahan. Tari klasik dipelihara dengan baik di istana raja-raja dan di kalangan bangsawan, seperti di keraton juga. Gerak-gerak tari klasik sudah mempunyai aturan baku dan tidak boleh dilanggar. Pada tari klasik biasanya banyak menggunakan pola lantai lurus vertikal. Contoh dari tari klasik ada tari serimpi yang berkembang di lingkungan keraton daerah Jawa Tengah, dan ada tari topeng kelana dari Cirebon, Jawa Barat. Tari serimpi ini dibawakan oleh 4 orang penari putri dengan postur tubuh dan raut wajah yang hampir sama, sehingga terkesan sebagai tarian halus yang ditarikan oleh 4 wanita kembar. Gerak-gerak tari serimpi menggunakan teknik gerak tari putri gaya Surakarta yang halus dan lembut. Kemudian ada tari kreasi baru. Tari kreasi baru ini biasa disebut dengan tari modern. Gerak dalam tari kreasi baru ini sangat bervariasi, begitu juga dengan pola lantai yang digunakan. Contohnya adalah tari Geol Saliter. Tarian ini adalah karya dari Umi Krisminarti yang berasal dari Yogyakarta. Tari Geol Saliter ini merupakan tari yang menggambarkan seorang remaja putri yang sedang mencari identitas dirinya sebagai pedoman hidupnya. Pencarian itu dijalani dengan rasa senang dan gembira. Gerak tarinya juga merupakan perpaduan dari tari gaya Yogyakarta dan Jawa Barat. Berikutnya adalah aspek-aspek yang perlu kita perhatikan agar pola lantai pada tari terlihat indah. Yang pertama adalah aspek bentuk pola lantai.
Bentuk pola lantai harus diperhatikan supaya mendukung penyajian karya tari. Dari garis lurus atau garis lengkung kita bisa mengembangkan garis-garis atau lengkungan tadi menjadi berbagai bentuk pola lantai. Yang selanjutnya adalah maksud dari pola lantai. Ada bentuk pola lantai yang mempunyai maksud atau makna tertentu, namun ada juga yang hanya berupa garis-garis lantai yang dilalui oleh seorang penari atau formasi beberapa penari. Namun supaya karya tari mempunyai keindahan yang bernilai tinggi, maka sebaiknya pola lantai juga mempunyai maksud-maksud atau makna tertentu. Contohnya pada tari bedaya Semang yang berasal dari Yogyakarta. Tari klasik ini mempunyai pola lantai yang sudah baku dan mempunyai makna tertentu. Pola lantai yang digunakan pada tari bedaya ini memiliki nama-nama tertentu seperti gawang jejer wayang, gawang 3-3, gawang perang, dan gawang kalajengking. Kemudian aspek yang perlu diperhatikan lain adalah kesesuaian bentuk pola lantai dengan jumlah penari. Bentuk pola lantai sebaiknya disesuaikan dengan jumlah penarinya. Semakin banyak jumlah penari, maka semakin banyak pula kemungkinan untuk dibentuk berbagai pola lantai yang lebih menarik, dan dalam satu ragam gerak terdapat dua atau beberapa bentuk pola lantai, seperti contohnya pada tari saman, pada tari kipas, dan lain-lain. Kemudian kesesuaian bentuk pola lantai dengan ruangan. Ruangan atau tempat untuk mempertunjukkan karya tari bermacam-macam. Ada panggung berbentuk proscenium. Panggung berbentuk proscenium itu hanya bisa dilihat dari depan seperti yang ada pada gambar. Kemudian pendopo dan lapangan. Dengan panggung yang berbentuk proscenium seperti ini, penonton hanya dapat melihat pertunjukan dari satu arah. Tidak seperti pada lapangan dan pendopo ya. Jadi kalau pada proscenium hanya bisa ditonton dari arah depan saja. Maka pola lantai garis lurus ke depan dengan jumlah penari yang banyak tidak sesuai jika disajikan di panggung berbentuk proscenium. Persiapan yang perlu dilakukan untuk menampilkan sebuah karya tari. Yang perlu dipersiapkan adalah menentukan bentuk karya tari, memilih karya tari, menentukan jumlah penari, dan memilih properti tari. Apa sih tujuan dari persiapan peragaan tari? Tiada lain adalah agar peragaan tari berhasil dengan baik dan pantas untuk ditampilkan di depan orang lain. Nah, untuk tugasnya hari ini silakan dibuka bukunya halaman 205. Silahkan dikerjakan dengan format nama, kelas, kemudian jawaban di bawahnya. Kemudian nanti silahkan dikumpulkan ke WhatsApp Bu Kresti ya. Baik, kalau begitu Ibu akhiri sampai di sini. Selamat mengerjakan, semangat terus belajarnya, tetap dijaga kesehatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.